kunjung diperbaiki. Puluhan warga binaan memperbaiki jalan rusak di Lampung Utara. Viral video penyelamatan korban penusukan di Lampung Timur. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Puluhan warga binaan di Kota Bumi Lampung Utara memperbaiki jalan rusak. Sudah bertahun-tahun jalan rusak tapi tak juga diperbaiki. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Puluhan warga binaan pemasyarakatan atau NAPI dari Rutan dan Lapas Kota Bumi Lampung Utara dikerahkan dalam memperbaiki jalan rusak. Perbaikan dilakukan lantaran pemerintah setempat tidak kunjung memperbaiki jalan yang telah rusak hingga bertahun-tahun. Puluhan napi ini dikerahkan oleh Rutan dan Lapas Kota Bumi Lampung Utara untuk membantu memperbaiki jalan yang rusak. Ada 3 ruas jalan yang diperbaiki di Kelurahan Kota Bumi Tengah. Ketiga jalan itu yakni Jalan Sriwijaya, Taman Siswa, dan Jalan Nyunyai. Perbaikan jalan ini dilakukan jajaran Kemenkumham Lampung Utara dalam menampung aspirasi dan keinginan warga agar ruas jalan tersebut diperbaiki. Tak hanya napi, warga setempat juga ikut membantu dalam proses perbaikan material diperoleh dari donatur yang tidak mengikat. Kepala Lapas Kota Bumi, Endang Lintang Hardiman mengatakan, warga mengeluhkan jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Ini adalah kepentingan yang memang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin sementara ini belum bisa tersentuh karena mungkin ada suatu dan hal. Kita mencoba untuk mensponsori, mendorong agar supaya dengan keadaan kondisi kita tahu Lampung Utara sedang kondisinya seperti ini, ya kita mendorong dengan kemampuan apa adanya kita. Ada berapa narapidana yang kita terjunkan hari ini, Pak? Narapidana yang kita libatkan pada hari ini 43 orang, karena ada beberapa titik lokasi yang harus kita kerjakan, oleh karena itu kita mengerahkan 43 orang. Sebetulnya lebih banyak lagi kita bisa kerjakan, tapi kita sesuaikan dengan kondisi berapa banyak yang harus kita kerjakan. Perbaikan jalan di sejumlah titik yang dilakukan jajaran Kemenkumham Lampung Utara ini bertajuk Bakti Merah Putih Lembaga Pemasyarakatan. Diharapkan setelah diperbaiki, jalan ini dapat dijaga dan dirawat oleh masyarakat setempat, sehingga kerusakan tidak cepat terjadi. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Warga di Kelurahan Kota Bumi Tengah Lampung Utara berterima kasih kepada NAPI yang memperbaiki jalan rusak. Sebelumnya, jalan rusak kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tiga ruas jalan yang rusak adalah Jalan Sriwijaya, Taman Siswa, dan Jalan Nyunyai Kota Bumi Tengah Lampung Utara. Ketiga jalan ini rusak parah sejak lama dan tak kunjung diperbaiki pemerintah setempat. Kerap terjadi kecelakaan tunggal akibat lubang yang ada di jalan tersebut. Warga sekitar berterima kasih atas perbaikan yang dilakukan. NAPI juga berharap warga dapat merawat jalan yang rusak. Kami sebagai warga sini mengucapkan banyak terima kasih pada donatur yang sudah membantu ini. Ini sudah berlangsung lama kerusakannya, Pak, ya? Sudah hampir 3 tahunan. Sering ada kecelakaan, Pak? Sering. Sebagai warga binaan sangat senang bisa membantu masyarakat. Harapannya Bang gimana, Bang? Semoga kedepannya bisa lebih baik dan dipelihara jalan ini.
Sebelumnya, puluhan napi dari rutan dan lapas Kota Bumi, Lampung Utara turun ke jalan untuk memperbaiki jalan rusak. Perbaikan dilakukan lantaran pemerintah setempat tidak kunjung memperbaiki jalan yang telah rusak hingga bertahun-tahun. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, seorang paranormal di Rumbia, Lampung Tengah mengaku bisa memanggil Nabi Muhammad serta para malaikat. Ia sudah 2 tahun menjadi paranormal, bahkan saat ini ia sudah mempunyai 7 pengikut di Rumbia. Tak lupa kepada Bapak Wijan dan Bapak Adi. Mbah Mijan, warga kampung Reno Basuki, Rumbia, Lampung Tengah, langsung menjadi buah bibir warga. Paranormal tersebut mengaku bisa memanggil Nabi Muhammad serta para malaikat. Diduga aliran sesat berkedok paranormal tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan Mbah Mijan telah memiliki 7 orang pengikut dari dalam dan luar Provinsi Lampung. Saat ini kepolisian sudah berkoordinasi dengan MUI setempat. Mereka memediasi Mbah Mijan dan pengikutnya. Mbah Mijan beserta pengikutnya bersedia untuk taubat dan mengucap kalimat syahadat. Berlangsung kurang lebih 2 tahun. Akan tetapi mencuat kurang lebih sudah di awal bulan Januari, tepatnya di Kecamatan Bumi Nabung. Salah satu pengikutnya menyatakan kepada warga bahwa yang bersangkutan bisa bertemu dengan Rasulullah sewaktu-waktu, kemudian bisa melihat keadaan alam kubur bagi manusia yang sudah meninggal dunia. Nah, untuk pengikutnya sendiri udah ada berapa? Untuk di seputaran wilayah Rumbia kurang lebih sudah ada 7 orang. Setidaknya terdapat 9 poin aliran ini yang dianggap melenceng. Selain bisa memanggil Nabi Muhammad dan malaikat, Mbah Mijan meyakini bahwa surat Yasin berjumlah 103 ayat, bukan 83 ayat. Ajaran yang disampaikan antara lain berdasarkan Quran Kodim, Kitab Wali Songo, dan Kitab Sentani. Mbah Mijan juga mengubah arti dari kata Nirohim pada kalimat Bismillah dengan arti kata siksaan atau cobaan. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Saat ini polisi masih memantau kegiatan Mbah Mijan dan pengikutnya. Polsek Rumbia bahkan membuka posko pelaporan apabila ada korban dari Mbah Mijan. Dan tak lupa kepada Bapak Wijan dan Bapak Adi. Polsek Rumbia membuka posko aduan terkait korban dari Mbah Mijan. Namun sampai saat ini belum ada korban yang melaporkan terkait kegiatan dari Mbah Mijan selama 2 tahun ini. Untuk masyarakat sekitaran wilayah Rumbia dan sekitarnya belum ada korban yang melapor secara resmi menjadi korban dari praktek yang dilakukan oleh Mbah Mijan itu sendiri. Jika pun ada korban, silahkan masyarakat untuk datang ke Polsek Rumbia menyampaikan apa yang menjadi akibat dari perbuatan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Mijan itu sendiri. Bahkan pasca mediasi, saat ini Mbah Mijan dan pengikutnya masih dalam pantauan kepolisian. Mbah Mijan merupakan seorang paranormal dan mayoritas yang berobat ke Mbah Mijan berasal dari luar Lampung. Ini pasca kemarin tanggal 9 Maret 2021 yang bersangkutan sudah menyatakan bertaubat, kita lakukan pantauan terkait dengan aktivitas sehari-hari, dan kemarin hari Jumat saya sendiri langsung datang untuk melihat apa yang dilakukan hari Jumat, karena kewajiban kita sebagai muslim untuk melaksanakan sholat Jumat, dan yang bersangkutan bersedia ikut melaksanakan sholat Jumat bersama dengan masyarakat yang lain di masjid sekitar. Sebelumnya, Mbah Mijan dan pengikutnya telah menyatakan bertobat. Mereka juga telah mengikuti mediasi dan berjanji akan kembali menjalankan ajaran Islam. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan.
Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Viral video penyelamatan korban penusukan di Lampung Timur. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebuah video viral di media sosial Facebook, detik-detik penemuan dan penyelamatan korban penusukan di Lampung Timur. Korban ditemukan di jalan penghubung Desa Peniangan, Desa Gunung Mas, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur. Inilah video siaran langsung di media Facebook, detik-detik penemuan dan penyelamatan korban penusukan di Lampung Timur. Kecamatan Marga Sekampung, kondisi usus sudah keluar semua, darah sih, saya penuh darah. Video live ini diduga merupakan permintaan korban sendiri. Video siaran langsung disiarkan di akun Facebook Rahman Bulek. Korban penusukan itu ditemukan di jalan penghubung Desa Peniangan, Desa Gunung Mas, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur. Menurut Rahman, korban yang mengaku bernama Indra Fauzi meminta agar penyelamatannya didokumentasikan supaya menjadi bukti dan informasi bahwa korban mengalami penusukan. Pakai lampu seri, pakai lampu seri, pakai lampu seri. Kasih lampu seri. Saat ditemukan, kondisi korban sudah terluka di bagian perut. Korban mengaku ditikam oleh 2 rekan kerjanya. Semua barang beserta tas diambil. Rahman menambahkan, dalam perjalanan menuju puskesmas, korban sempat bercerita mengenai penusukan tersebut. Nah, sebelah sini dulu, dari sini. Sebelah sini. Nah. Video yang disiarkan secara langsung menjadi viral. Video berdurasi 7 menit 19 detik itu menayangkan detik-detik pemilik akun Rahman Bulek dan istrinya menemukan korban dan membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sampai berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari kepolisian setempat. Dari Lampung Timur, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Seorang guru honorer menjadi korban pencurian. Motor Honda Beat miliknya yang terparkir di sekolah raib digondol pencuri. Peristiwa tersebut terjadi saat ia mengikuti Zoom meeting di sekolah. Aksi pencurian kendaraan di Lampung Utara kian marak. Kali ini, pencuri berhasil menggondol sepeda motor yang diparkir di sekolah. Korban Wirna Lentiani, seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 1 Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Saat itu, korban sedang mengikuti meeting Zoom di sekolahnya. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebun sekolah saat ia melihat sepeda motor dengan nomor polisi BE 3446KR yang semula terparkir telah raib. Lantas, ia langsung melaporkan ke pemiliknya. Korban menuturkan motornya tidak menggunakan kunci tambahan karena selama ini parkiran tersebut aman. Ia juga menjelaskan ada beberapa ciri khas pada kendaraannya. Keluar dari UKS, keluar dari UKS lewat sini. Nah, saya curiga, kok ada motor Bu Wirna, kata saya. Terus saya laporan sama Bu Wirna. Bu, motor ibu ada yang pakai, Bu? Enggak. Ada di situ, Pak. Enggak ada, kata saya. Coba lah lihat dulu. Benar, enggak ada. Tadi posisi motor di sini rame ya? Iya. Banyak ya, Pak ya? Sekitar jam berapa tadi? Kalau nggak salah yang laporan tuan kebunnya sekitar jam 10. Dan nggak tahu persisnya jam berapa dia hilang. Motor apa nih? Beat warna merah putih. Terus ada ciri khasnya di motor itu, di bawah bumpernya itu sompel. Ada ciri lain nggak, stiker-stiker gitu? Ada stiker Honda di bagian depannya itu udah ke kelotek-kelotek. Pencurian ini telah dilaporkan ke Mapolres Lampung Utara. Korban berharap pelaku dapat segera tertangkap dan motornya dapat ditemukan.
Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan dengan ikhlas, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan aturan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Dalam kunjungan kerjanya ke Mapolresta dan Makodim 0410, Wali Kota meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Apalagi Pemkot menargetkan pada bulan April Bandar Lampung masuk zona hijau. Diharapkan masyarakat ikhlas dalam mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak terbebani dengan aturan. Hal yang sama juga berlaku bagi pelaku usaha. Mudah-mudahan yang target kita April masuki zona hijau, insya Allah terlaksana. Dan dari banyak juga cerita sama Pak Kapolres, insya Allah kita makin bekerja dengan luar biasa bersama Bunda Eva, Kapolres Kota Bandar Lampung. Insya Allah angan-angan, keinginan bukan hanya mimpi, tapi insya Allah terlaksana dengan bekerja sama dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah, mohon doa juga. Dalam kunjungannya di Mapolresta, Eva dan Kapolresta Kombes Yan Budijaya mengecek pelayan pembuatan SIM dan SKCK. Dari Bandar Lampung, Ruslana S, iNews melaporkan. Wali Kota Eva Dwiana akan meresmikan flyover Sultan Agung pada minggu ini. Eva juga menyatakan setelah pembangunan flyover, Pemkot akan fokus pada pembangunan drainase dan normalisasi sungai. Flyover di Jalan Sultan Agung sudah rampung 100% proses pembangunannya. Flyover Sultan Agung akan diresmikan dalam waktu dekat. Eva menegaskan jika flyover Sultan Agung akan menjadi proyek pembangunan jembatan layang terakhir di wilayahnya. Selanjutnya, Pemkot akan fokus pada normalisasi sungai, drainase, serta penanganan sampah di kawasan pesisir. Perkembangannya sudah luar biasa dan kita akan berhentikan pembangunan flyover, tapi kita nanti memperbaikan drainase, sungai-sungai kita kita lancarkan aluran sungainya supaya tidak ada lagi kemacetan, dan juga insya Allah kita fokus ke masalah pesisir pantai. Flyover Sultan Agung akan dihias sehingga berbeda dengan flyover yang telah dibangun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi. Keindahan Pulau Mengkudu di Lampung Selatan sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, nama Pulau Mengkudu belakangan naik daun di media sosial. Baik wisata pantai ini justru semakin dikenal luas tak hanya oleh masyarakat Lampung saja. Anda penasaran apa saja yang ada di objek wisata tersebut? Berikut liputannya. Dan pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Verlisia Andini undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Nama Pulau Mengkudu mungkin masih asing di telinga. Namun, bagi masyarakat Lampung, Pulau Mengkudu merupakan objek wisata kekinian yang belakangan naik daun melalui media sosial. Untuk menuju pantai Pulau Mengkudu dapat melalui jalur laut. Ada beberapa titik penyewaan perahu di daerah pesisir Lampung Selatan
yaitu melalui Desa Kunjir dan Desa Waimuli, Kecamatan Rajabasa. Biaya penyeberangan yang cukup murah, yaitu sebesar Rp30.000 per orang. Waktu tempuh perjalanan hanya sekitar 15 menit. Mau ke Pulau Mengkudu, yang pasti kita ke sana buat refreshing aja, buat nyantai-nyantai. Karena untuk yang spot di Bakau ini, yang pulau, ini baru di sini yang menurut saya keren. Pulau Mengkudu merupakan pulau mungil tak berpenghuni yang ada di Desa Batubala, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Dinamakan Pulau Mengkudu dikarenakan banyak dijumpai pohon mengkudu yang belakangan naik daun melalui media sosial. Keindahan panorama bawah laut menjadi daya tarik tersendiri. Terumbu karang yang alami dan beragam ikan yang bisa dilihat langsung tanpa harus menyelam terlalu dalam. Selain menyuguhkan banyak spot foto menarik, banyak wisatawan yang tergiur untuk mencoba berenang, snorkeling, hingga diving. Hamparan pasir pantai yang indah serta ombaknya yang tenang membuat Pantai Mengkudu Island menjadi pilihan yang tepat bagi pengunjung yang hobi berenang. Ya, untuk Pulau Mengkudu sendiri ini alhamdulillah memang digemari masyarakat karena di sini ada banyak wahana-wahana ataupun atraksi-atraksi yang bisa dilakukan oleh para pengunjung. Antara lain banana boat, terus snorkeling, terus juga kano, pedal boat, dan juga untuk para pengunjung kita ajak bersama-sama untuk melestarikan lingkungan dengan cara menanam terumbu karang. Daya tarik utamanya yang jelas di sini ada kelebihan pasir timbul ya. Pasir timbul itu yang nggak semua tempat ada, dan juga setiap pengunjung yang duduk-duduk di sini akan disuguhi pemandangan langsung Pulau Mengkudu. Untuk keamanan kita kebetulan di sini teman-teman Pok Darwis juga standby siaga untuk mengamankan para pengunjung. Jadi kita berjaga-jaga di sini. Tentunya mereka juga sudah dibekali oleh kemampuan penyelamatan. Arjo, Kecamatan Bakau ini Kabupaten Lampung Selatan. Bahwasanya Pulau Mengkudu ini saat ini dikelola oleh Pok Darwis beserta warga masyarakat Desa Toto Harjo, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan cukup baik. Ke depan harapan kami pemerintah desa beserta Kabupaten Lampung Selatan tentu harus bersinergi lagi. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan wabil khusus untuk Dinas Pariwisata untuk lebih memperhatikan aset-aset yang ada di wilayah Lampung Selatan, terutama wilayah Desa Toto Harjo, Kabupaten Lampung Selatan. Walau hanya duduk bersantai di Pantai Mengkudu Island, sangat menyenangkan. Pantainya berhadapan langsung dengan Pulau Mengkudu. Apabila air laut surut, pengunjung dapat menyeberang ke pulau tersebut dan menyaksikan pasir timbul yang menjadi penghubung antara Pulau Mengkudu dan Pulau Sumatera. Dari Lampung Selatan, Heri Feliciawan, iNews melaporkan.